Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mentor Pak Ardono SPD, yang saya banggakan teman-teman dari piloting 3. Masih semangat? Masih. Jam-jam terakhir ya, semoga masih semangat. Ini tinggal 2 lagi, semoga berjalan dengan baik. Terima kasih. Untuk kali ini saya akan menyeminarkan laporan akhir orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah SNP3K tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Arif Ibo, barangkali belum kenal. Unit kerja saya di SD Negeri 2 Ujung Gede. Langsung saja untuk laporan orientasi yang pertama, bahwa di unit kerja saya SD 02 Ujung Gede, bahwa dalam RHK tahunan selama 5 tahun yang pertama adalah menanamkan sikap perilaku, yang kedua menanamkan sikap perilaku yang berkarakter, yang ketiga menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, yang keempat adalah mewujudkan kebersihan, keindahan, serta keamanan sekolah. Dalam RHK pimpinan yang dinitik beratkan adalah pada terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Di sini pada menerapkan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Rencana hasil kerja P3K selama 5 tahun, yang pertama adalah terlaksananya kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Ini berarti dengan terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum itu adalah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi kurikulum itu kan berubah-ubah. Nah, ini harus kita laksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru, pemanfaatan pembelajaran yang interaktif, terutama pada kuisis, kemudian pemanfaatan platform digital Google Form, Live Sheet, kemudian pemanfaatan media sosial untuk publikasi. Untuk tahun pertama terlaksananya kegiatan pembelajaran, yaitu tahap kegiatannya adalah menyusun rancangan pembelajaran dengan asesmen. Ini menyusun rancangan sesuai dengan pembelajaran dan asesmen, kemudian mengembangkan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Untuk outputnya, jadi ketika melakukan tahapan kegiatan akan muncul jurnal pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran apa yang akan dilaksanakan ke siswa. Kemudian merefleksikan, kalau pembelajaran interaktif itu kan banyak, ada Kahoot, ada kuisis, ada Wordwall atau yang lainnya. Tapi ini perlu direfleksikan apakah itu berhasil kepada anak kelas 5, kelas 4, kelas 6. Itu perlu direfleksikan pembelajarannya. Kemudian penerapan nilai berakhlak, ini mengisi jurnal pembelajaran dengan cermat, yaitu akuntabel. Kemudian menerapkan media pembelajaran yang antusias. Ini dengan antusias artinya dengan nilai penerapannya berakhlak itu adaptif, artinya bisa menyesuaikan keadaan dari siswa. Kemudian menyusun rancangan asesmen sesuai dengan arahan kepala sekolah, yaitu sesuai dengan arahan kepala sekolah tentunya dengan aturan yang ada, yaitu kurikulum Merdeka. Ini berarti bernilai pada berakhlak, loyal. Kemudian yang kedua, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian menganalisis kebutuhan belajar, kemudian menyesuaikan modul ajar dengan tujuan pembelajaran. Outputnya meningkatkan efisien dan efektivitas. Kemudian tes asesmen awal sama dengan seperti biasanya, bahwa memang kalau sekarang harus ada tes diagnostis atau tes asesmen awal. Kemudian menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Untuk nilai berakhlaknya, yaitu kolaboratif di sini dengan teman sejawat untuk menyusun TP dan ATP agar tercipta kerjasama dengan baik. Kemudian loyal, ini melakukan konsultasi kepada pimpinan atau kepala sekolah. Kemudian tahun ketiga, platform digital kuisis.
Dan ini memang platform digital atau pembelajaran yang interaktif itu banyak. Ya, saya ambil yang Quizzes karena memang sering saya gunakan adalah Quizzes. Nah, untuk tahapan dengan pembelajaran interaktif tentunya untuk tes gaya belajarnya ini ada sebagai tes awal. Kenapa harus ada tes awal? Karena mengetahui bagaimana kemampuan anak untuk belajar, apakah dengan auditori, visual, atau kinestetik. Tesnya dengan apa? Kita kalau tes dengan manual tidak bisa. Ini dengan Aku Pintar ID. Biasanya yang saya gunakan juga seperti ini. Di Aku Pintar ID ini ada 10 pertanyaan. Nanti langsung misalnya nama siapa itu muncul, anak tersebut harus dipelajari dengan cara auditori. Hanya mendengarkan saja namamu tanpa melihat. Tapi ada juga ada yang visual saja. Auditori harus melihat gambar, itu baru anak paham. Kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah. Yang keempat, membuat pembelajar yang terintegrasi pembelajaran interaktif Quizzes. Outputnya ini tersedia video interaktif Quizzes yang menarik, kemudian terciptanya modul ajar, kemudian terlaksananya kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Penerapan nilai berakhlak dengan membagikan link gaya belajar peserta didik. Anak-anak sangat antusias. Jadi anak itu kan ada yang antusias, ada yang biasa saja. Dan kita melayani dengan baik kepada anak. Ada yang kita bantu, ada yang sudah langsung bisa. Kemudian membuat media pembelajaran video interaktif. Ini mempertimbangkan tes gaya belajar peserta didik dan mengikuti diklat online atau di PMM. Itu adaptif dan akomodatif. Kemudian berdiskusi dengan teman sejawat dengan sikap terbuka, siap menerima masukan dari teman sejawat. Ini kolaboratif. Kemudian saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan bertanggung jawab atas hasil kerja dan siap dievaluasi. Itu akomodatif. Untuk tahun keempat, pemanfaatan platform digital Google Form dan Leposit sebagai media evaluasi. Kenapa menggunakan media ini? Media ini sudah banyak tersebar dan mudah, gampang. Tahapan kegiatan ini menyampaikan pembelajaran dengan media pembelajaran Leposit. Anak diberitahu bagaimana caranya. Kemudian diagnostik dilakukan untuk melakukan penilaian awal atau dengan asesmen formatif, ulangan, kemudian bab per bab. Kemudian asesmen sumatif itu berarti di akhir pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Kemudian membuat LKPD menggunakan Leposit. Ini anak-anak sudah terbiasa karena saya juga mengajar kelas 6. Ternyata anak ada yang bisa, ada yang tidak bisa, tapi anak sangat antusias. Outputnya terciptanya media evaluasi dengan Google Form, kemudian terciptanya modul LKPD dan media interaktif. Kemudian peserta didik terbiasa menghadapi soal-soal online sehingga siap menghadapi UNBK dan penilaian online lainnya. Jadi anak-anak itu sekarang sudah terbiasa dengan HP, laptop itu sudah biasa. Penilaian nilai-nilai berakhlak dengan membuat soal evaluasi menggunakan Google Form dan LKPD. Untuk pembiasaan peserta didik dengan soal-soal online, ini adaptif dan konten. Menerapkan media pembelajaran dengan antusias itu berorientasi pada pelayanan. Yang tahun kelima, pemanfaatan media sosial untuk mempublikasikan karya dan kegiatan pembelajaran. Tahun kelima ini berarti dalam kegiatan ketika orang tua atau komite atau warga sekolah tidak tahu kegiatan apa yang di sekolah kalau kita tidak mempublikasikan. Jadi ada media sosial untuk kita publikasikan. Nah, ini yang tahapan kegiatan, guru memposting kegiatan pembelajaran peserta didik di media sosial. Untuk YouTube biasanya saya menggunakan YouTube dan Facebook. Untuk YouTube di SD Ujung memang belum begitu aktif, tapi biasanya saya memasukkan di YouTube pribadi. Anak-anak sudah mengerti, ada YouTube Pak Arif. Kemudian guru mengupload karya peserta didik di media sosial.
Untuk output hasil kegiatan, meningkatnya kemampuan literasi digital peserta didik, membantu motivasi peserta didik dalam mengkreasikan ide gagasan positif di media sosial. Penerapan nilai berakhlak, saya melakukan kerjasama dengan teman sejawat, peserta didik, komite, dan wali siswa, yaitu kolaboratif. Kemudian mengarahkan peserta didik untuk memanfaatkan media sosial untuk menuangkan ide gagasan positif, yaitu adaptif. Itulah pemaparan dari hasil laporan evaluasi untuk orientasi pendidikan. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Arief. Untuk selanjutnya, monggo dipersilakan Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan, tadi di dalam RHK Pak Arief ada pemanfaatan platform Quizzes untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan, kenapa Anda memilih platform Quizzes tersebut? Apa kelebihannya dan apakah kira-kira kemungkinan kendala yang akan muncul saat kita menggunakan platform tersebut? Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi. Terima kasih kepada Bu Dian, sangat bagus sekali untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama, kenapa pilih Quizzes? Tentunya pembelajaran interaktif itu banyak sekali. Ada word wall, kemudian Canva, kemudian yang lainnya Kahoot. Lah, ini Quizzes karena biasanya itu terbiasa dengan apa? Misalnya Pak Widi dengan tadi Gama. Kalau saya terbiasa dengan Quizzes, ya saya akan tonjolkan dengan Quizzes. Itu. Terus yang kedua, bahwa Quizzes itu terverifikasi. Kemudian terafiliasi dengan akun ID. Jadi kalau kita pakai akun ID sudah bisa. Kemudian penyimpanannya juga cukup banyak. Jadi sampai berapa tahun pun untuk pembuatan media pembelajaran yang aktif, interaktif itu tersimpan dengan baik secara online. Kemudian di sini juga siswa bisa menerima materi baru, kemudian bisa membantu guru untuk melakukan penilaian atau evaluasi lebih tepat. Itu sudah cukup. Untuk kendala biasanya untuk di kelas 6 saya ternyata ada yang inklusif. Jadi anak itu membacanya sudah telat, berarti kurang baik untuk membaca. Ketika pembelajaran interaktif dengan Quizzes, anak itu kan harus membaca. Dan ternyata kesulitan membaca, tapi kita dengan nilai berorientasi pelayanan, jadi saya akan membantu bagaimana caranya untuk mengisi, kemudian bagaimana cara menulis nama saja, kadang tak bantu. Itu Bu. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Dan selanjutnya silakan kepada Pak Nadon untuk menanggapi. Terima kasih tadi sudah memaparkan. Ini tadi di kelas berapa tadi? Kelas 6. Kelas 6 masih ada yang anak inklusif ya. Padahal tahunnya sudah istilahnya yang lain sudah mulai gawe, yang inklusif mau bacanya berbeda. Itu tetap panjangnya harus melaksanakan. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tetap melayani sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tadi apa sasaran baca pada penilaian ada formatif, sumatif ya. Ini tolong ada perbedaan pada kurikulum Merdeka. Kalau asesmen formatif itu dilaksanakan sebelum atau selama PBM. Ya. Kemudian kalau tes sumatif atau asesmen sumatif itu tujuannya adalah untuk sesuai atau belum tercapai
formatif itu yang sekarang namanya sumatif ya. Itu ada perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Sebetulnya hanya beda nama aja, pelaksana sama. Saya akan menanyakan yang tadi inklusif itu ya, yang ada berapa anak? Satu anak. Lantas nilainya gimana? Antara satu yang inklusif dan yang tidak, apakah sama atau bagaimana? Kemudian yang kedua, tolong beri contoh penerapan nilai-nilai kompeten. Terima kasih. Baca. Untuk terima kasih pertanyaannya. Untuk yang pertama kaitannya dengan siswa yang inklusif, ini sama Pak, sama penilaiannya sama karena hanya cara membacanya saja yang sulit. Jadi kita mencoba pembukaan, dibuka tulis nama, kemudian hanya dipandu saja. Ketika sudah masuk, ternyata anak bisa walaupun agak lambat, tapi anak sudah bisa. Jadi ketika bisa, nanti nilai di live Google Form-nya juga masuk. Kemudian kaitannya dengan kompeten itu sesuai dengan keahliannya. Jadi ketika kita ditugaskan oleh atasan atau yang lainnya, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang ditugaskan dengan dilaksanakannya dengan baik. Gitu Pak. Meluruskan ya. Jadi, Kalau tugas berarti bukan kompeten. Jadi harus lurusan aja. jadi. Kalau kompeten itu hubungannya dengan peningkatan mandiri. Jadi. Hanya lurusan aja. Terima kasih. Matur suwun. Demikian pemaparan dari Bapak Arif Wibowo. Saya ucapkan terima kasih. Bisa kembali ke tempat untuk selanjutnya persiapan.